dan bahan yang kita gunakan pada praktikum ini, yang pertama adalah vibrator, ada meteran, kemudian ada tali dan juga benang, kemudian beban yang kita gunakan pada praktikum kali ini ada beban bermasa 20, 10, dan juga 5. Nah, kemudian di sini ada neraca 311 gram, ada 2 kabel penghubung, kemudian ada audio generator, dan yang terakhir adalah bidang datar berkatrol. Untuk tambahan, kita menggunakan gunting untuk memotong tali dan juga benang. Nah, pada kegiatan pertama ini, hal yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan bahan-bahan untuk kegiatan yang pertama ini. Bahannya antara lain ada neraca, audio generator, beban, kemudian ada meteran, vibrator, bidang berkatrol, dan kita akan memakai tali ini. Nah, pertama-tama kita akan mengzeroin neraca 311 gram ini sampai garisnya ini sejajar dengan 0. Baik, sebelumnya neraca ini sudah terzeroin sebelumnya dikarenakan Nah, pada praktikum ini ada 2 kegiatan. Kegiatan pertamanya, rumusan hipotesisnya adalah jika semakin besar massa beban, maka panjang gelombang akan semakin besar, sehingga cepat rambat gelombangnya juga akan semakin besar. Nah, pada kegiatan ini, variabel yang kita manipulasi adalah massa beban. Di sini kita gunakan massa beban sebesar 10 gram, 15 gram, dan juga 20 gram. Untuk variabel respon pada kegiatan ini adalah panjang gelombang. Kemudian untuk variabel kontrolnya ada frekuensi yang kita jaga tetap sebesar 50 Hz. Kemudian ada juga massa tali dan juga percepatan gravitasi. Baik, langsung saja kita masuk ke praktikumnya. Nah, baik, langkah pertama yang kita lakukan pada kegiatan ini yaitu kita menyiapkan alat dan bahan untuk kegiatan ini. Yang pertama ada vibrator, kemudian ada bidang datar berkatrol, kemudian ada beban. Di sini ada beban 10, 5, 15, dan 20. Kita gunakan beban 10, 15, dan juga 20. Ada 2 kabel penghubung, kemudian meteran, ada audio generator, dan juga ada neraca 311 gram. Nah, yang jadi kunci dari praktikum ini tentu saja adalah tali. Tali yang kita gunakan yaitu tali yang ini. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah kita mengzeroin neraca ini. Nah, neraca ini telah dizeroin. Langsung saja kita ukur massa beban. Yang pertama adalah massa beban 10. Nah, kita ukur neracanya, kemudian kita catat hasilnya. Lanjut, beban 15, 10, dan 5. Jadi kita ukur nanti dan kita catat hasilnya. Kemudian beban 20.
Ini semua dalam satuan gram ya, 20 gram. Kita ukur dan kita catat hasilnya. Setelah mengukur massa beban, kita mengukur massa tali ini. Kita ukur. Nah, kita ukur, kemudian kita catat juga hasilnya. Setelah kita mengukur semua itu, langsung saja kita masuk ke rangkaian. Oh iya, sebelumnya untuk tali ini kita potong kurang lebih sepanjang 110 cm ya. Kita gunakan meteran untuk mengukurnya, kemudian kita gunting 110 cm, mohon maaf. Baik, langsung saja kita rangkai. Di sini ada audio generator. Pertama-tama kita hubungkan dulu ya. Di sini tidak ada kutupnya, jadi kita hubungkan saja seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita ikat. Jangan biarkan ada yang menggumpal. Pelan-pelan kita keluarkan. Nah, baik, kita ikatkan di sini. Pastikan ikatannya sangat rapat, sekitar 2-3 kali, lalu kita ikat. Sebaiknya tidak kita ikat mati sih ya, tapi ikat yang kita dapat melepasnya aja gitu, jangan diikat mati secara gini ya. Kemudian kita pasangkan. Yang pertama adalah beban 10 gram. Kita pasangkan di ujung sini. Kita akan pasangkan. Kita ikat. Nah, begini. Ini ada rangkaiannya ya. Kemudian untuk settingan dari audio generatornya, di sini kita men-setting frekuensinya di 50 Hz. Ini 5 dengan faktor kali 10, berarti 5 kali 10 adalah 50 Hz. Kita gunakan gelombang sinus di sini. Kemudian untuk level tegangannya di angka 5 dengan faktor kalinya 100. Baik, langsung saja kita akan mulai. Getarannya. Nah, tadi sudah diperlihatkan kan bagaimana sedikit aja tadi tentang getaran yang dihasilkan dari vibrator ini. Di situ terdiri dari perut dan juga bukit. Jadi itu adalah gelombang transversal. Nah, di gelombang ini, di percobaan ini yang kita cari adalah satu panjang gelombang yang terdiri dari 3 simpul. Jadi ada 2 perut dan 3 simpul. Nah, baik, akan kita lakukan percobaannya. Seperti yang terlihat, bagian undian ini adalah simpul yang terlihat dengan jelas. 1, 2. Nah, simpulnya itu dihitung dari awal sini. 1, 2, 3. Lebihan kan? Jadi kita majukan. Kita majukan vibratornya sehingga
terdiri dari 2 simpul. Nah, di sini ada, mohon maaf, 3 simpul. Di sini ada 2 perut dan 1, 2, 3 simpul. Nah, setelah kita memastikan nih ada 3 simpul dan 2 perut pada panjang tali sekian, kita matikan. Dan kemudian kita ukur menggunakan meteran. Ukur dari tengah sini sampai sini, tengah katrol yang bersinggungan. Hasilnya adalah 63,5 cm. Itu untuk massa beban 10. Nah, pada percobaan ini kita lakukan dengan massa beban 10, 15, dan 20. Kita lakukan hal yang sama pada massa beban 15 dan 20 selanjutnya. Nah, yang kemudian kita akan lanjut saja langsung ke percobaan yang kedua. Nah, pada kegiatan kedua kali ini, rumusan hipotesisnya yaitu jika semakin besar massa tali, maka panjang gelombang akan semakin kecil, sehingga cepat rambat gelombang pun juga akan semakin kecil. Untuk variabel yang kita manipulasi adalah massa tali, ada 2, yaitu tali biasa dan juga ada benang, yang massanya tentunya berbeda ya. Kemudian variabel yang direspon di sini yaitu adalah panjang gelombangnya. Untuk variabel yang dikontrol yaitu ada massa beban sebesar 5 gram, frekuensi sebesar 50 Hz, dan percepatan gravitasi yang senilai 9,8 meter per sekon kuadrat. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke kegiatan 2. Pada kegiatan ini, bahan dan alat yang kita perlukan antara lain ada neraca untuk menimbang massa beban, kemudian ada audio generator, ada vibrator, ada bidang datar berkatrol, ada meteran, ada massa beban 5 gram, kemudian ada tali dan juga benang. Nah, di kegiatan 2 ini yang kita manipulasi adalah tali dan juga benang, jadi jenis talinya. Sedangkan yang kita kontrol adalah massa bebannya. Baik, langsung saja kita akan rangkaian percobaannya. Nah, untuk rangkaian percobaannya seperti yang kita lihat di sini, sama seperti rangkaian percobaan yang kegiatan pertama. Akan tetapi perbedaannya cuma kita memakai jenis tali yang berbeda. Yang pertama kita memakai jenis tali yang sama dengan kegiatan pertama, akan tetapi massa bebannya yang berbeda. Kita ikat. Usahakan jangan ikat mati, ikat dengan kuat. Baik, kita geser. Kemudian kita ikatkan beban sebesar 5 gram. Sebelumnya kita timbang dulu massanya di neraca ini, kemudian kita ukur dan kita catat hasilnya. Setelah itu langsung kita ikatkan. Setelah kita mengikatkan beban tadi, kita langsung saja ke settingannya. Settingannya masih sama seperti kegiatan sebelumnya, 50 Hz, gelombang sinus dengan level tegangan 5 kalinya 100. Di sini kita hubungkan dengan vibrator. Menghubungkannya ini tidak pakai kutub ya, jadi bebas saja. Kita hubungkan. Kemudian bisa dilihat di sini kita nyalakan.
Nah, saat kita mencari satu panjang gelombang yang terdiri dari atas 3 simpul dan juga 2 perut. Nah, cara mendapatkannya itu dengan kita memaju mundurkan vibrator agar terdiri dari 3 simpul dan juga 1 perut. Saat kita menyalakan, nanti akan terjadi gelombang transversal ya. Jadi nanti kita sesuaikan di mana di sini di titik ini itu terjadi 1 simpul, kemudian kita mencari 2 simpul di sini sehingga terjadilah 1 panjang gelombang. Setelah kalian mendapatkan 1 panjang gelombang, kalian mengukur panjang tali dari 1 panjang gelombang tersebut. Misalkan 3 simpul 1 perutnya pada ukuran panjang tali segini, maka panjangnya adalah 58,5. Berarti panjang gelombangnya 58,5. Itulah yang dicari. Nah, selanjutnya kita menggunakan dengan tali yang berbeda. Nah, ini berupa benang ya. Di sini jenis talinya beda. Kita ikatkan di vibrator. Ikat dengan kuat, tapi jangan ikat mati. Usahakan ya. Kalau tidak bisa ya tidak apa-apa. Asal kalian mudah melepasnya saja. Untuk panjang talinya ini sekitar 110, sama seperti tali yang warna hitam tadi. Kita ikatkan bebannya maka. Baik, setelah diikatkan kita nyalakan. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, itu kita mencari 3 simpul dan 2 perut, di mana tanda simpul itu tanda yang lebih tebal dan tidak bergerak di sini ketika digetarkan ya. Jadi 3 simpul 2 perut itu bernilai 1 panjang gelombang. Setelah kita dapatkan dengan cara memajukan atau memundurkan vibrator ini, lalu semisal di sini kita ukur panjangnya. Semisal panjang segini adalah 3 simpul dan juga 2 perut, maka panjang gelombangnya adalah 62 cm. Nah, kalian udah selesai ngeliat kan bagaimana praktikum hukum Hilda kali ini. Setelah kalian melihat dan melakukan, kalian jawab nih untuk rumusan hipotesisnya apakah sudah sesuai ataukah belum, dan kemudian kalian analisis bagaimana pengaruh gaya tegangan tali terhadap laju perambatan gelombang dan juga bagaimana pengaruh massa persatuan panjang tali terhadap laju perambatan gelombang. Mungkin dari saya sekian dulu. Terima kasih, mohon maaf apabila praktikum ini masih banyak kekurangannya. See you next video ya. Dadah. Adapun alat yang baru pula